akan membahas mengenal macam-macam nutrisi penting untuk ibu hamil. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah nutrisi, Dok, mungkin dokter bisa memberikan penjelasan sebenarnya nutrisi itu apa sih, Dok? Kan bundanya mungkin nggak semuanya tahu. Nutrisi itu bagaimana, Dok? Monggo, Dok, silakan. Baik, ini pertanyaan yang menarik dan bagus ya, karena saat ini nutrisi itu menjadi salah satu poin penting dalam kehamilan terutama, karena mungkin bisa sedikit dirubah paradigmanya bahwa hamil itu kan tidak hanya untuk hamil itu tidak hanya untuk lalu punya anak, tapi berpikirlah bahwa hamil itu dengan menjaga kesehatan termasuk juga nutrisi yang bagus, kita akan menciptakan generasi-generasi yang jauh akan lebih baik harapannya, dan kedepannya juga bisa membantu untuk perkembangan yang lebih besar ya, tidak hanya sebagai individu tapi juga untuk ke negara juga. Jadi ya menurut saya nutrisi itu penting. Iya, oke, baik. Jadi benar-benar sekarang itu memang harus bumil-bumil, apalagi yang bumil-bumil yang anak-anak pertama itu harus memperhatikan nutrisi. Nah, nutrisi bagaimana ya, Dok? Ya, kita kan sebagai bumil pengennya nutrisi yang terbaik. Nah, nutrisi yang terbaik untuk ibu hamil tuh yang bagaimana, Dok? Gitu. Monggo, Dok. Kalau ngomongin nutrisi itu sebenarnya kita lihat dua. Ada nutrisi yang bersifat makro, yaitu yang mungkin ibu-ibu hamil ketahui ya, makanan itu seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Tapi yang seringkali juga terlewat adalah nutrisi yang bersifat mikro atau mikronutrien. Itu yang didapat dari suplemen-suplemen seperti multivitamin, baik yang single maupun yang multivitamin. Karena kalau secara makro mungkin kita bisa dapat, tapi secara mikro tubuh ada yang memiliki kadarnya namun sedikit, ada yang tidak bisa membentuk sama sekali. Jadi benar-benar hanya asupan luar yang bisa memenuhi kebutuhan untuk memenuhi mikronutrisinya itu. Oke, nah mungkin dokter bisa jelaskan, berarti kan makro dan mikro ini penting juga ya, Dok, ya, dua-duanya. Nah, makro itu seperti apa, Dok? Mikro itu yang seperti apa? Tadi mungkin dokter sudah menyinggung tuh, mikro tuh yang multivitamin atau yang bagaimana, yang makro tuh bagaimana, Dok? Baik, mungkin sebenarnya kalau makro pasti ibu-ibu hamil semua sudah pada mengetahui ya, makro itu berupa komponen utama atau komponen besarnya, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat secara sederhana, rekan-rekan ibu hamil juga pasti daily life-nya kan akan makan nasi. Nah, itu kan merupakan komponen karbohidrat yang kita dapatkan. Lalu protein itu bisa banyak didapatkan diantaranya dari daging ataupun putih telur, serta kandungan lemak juga. Gitu. Sedangkan kalau mikronutrien itu atau mikronutrisi itu dia bersifatnya memang lebih ke ya komponennya kecil ya, jadi berupa vitamin atau mineral. Oke, baik. Nah, berarti kan itu biasanya tadi kan dokter bilang ya, itu mikronutrien didapat dari multivitamin contohnya. Berarti apakah ibu hamil wajib minum suplemen atau vitamin tambahan ketika hamil, Dok? Kalau ditanya wajib apa enggak, iya, karena ada beberapa tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa ada beberapa komponen nutrisi itu yang tubuh kita nggak punya. Salah satunya yang paling banyak sekarang dilakukan baik penelitian ataupun yang memang sudah banyak publikasinya, salah satunya adalah vitamin D. Jadi mungkin kan ibu-ibu hamil dulu taunya cuma folat, kalau mau hamil konsumsinya folat. Folat penting, folat itu juga salah satu komponen mikronutrien. Tapi banyak ternyata seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, banyak komponen yang dibutuhkan tidak hanya folat. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong vitamin D ya, Dok ya. Tadi kan dokter mungkin asam folat kan mungkin Bunda sudah banyak tahu ya. Kita ngomongin vitamin D dulu nih, Dok. Seberapa penting vitamin D bagi ibu hamil, Dok? Vitamin D pada ibu hamil, kalau ditanya seberapa penting, menurut saya sangat penting sih. Karena ya itu, seiring dengan semakin banyak maksudnya perkembangan pengetahuan dan lain-lain, vitamin D itu sudah banyak terbukti menjadi salah satu nutrisi yang tidak hanya dia banyak berperan dalam mencegah komplikasi kehamilan. Salah satunya darah tinggi yang mungkin sudah banyak mengetahui ya mengenai preeklamsi, lalu pencegahan persalinan prematur, lalu juga pencegahan gangguan metabolik pada kehamilan. Jadi kalau ditanya seberapa penting, ya memang penting. Gitu.
Oke, oke, baik. Dok, apakah ada dosis tertentu? Apakah bumilnya tuh harus minum yang single dose vitamin D Mm-mm. atau yang multivitamin yang ada kandungan vitamin D-nya aja cukup? Eh, jadi kalau untuk interaksi kerja sebenarnya kalau single vitamin D saja kurang. Karena Hmm, vitamin D itu dia memang harus berikatan dengan salah satu mikronutrisi yang lain, salah ya, satunya kalsium. Jadi itu sebenarnya ya. kalau ditanya bagus yang single atau yang multivitamin, Mm-mm. saran saya sih multivitamin karena balik lagi tidak Oke. hanya vitamin D saja, tidak hanya folat saja, tapi dia banyak ada Mm-mm. komponen-komponen lain yang Mm-mm. dikandung, hanya Ya. tinggal diperhatikan komponen mana sih yang mau dikejar dalam arti ya tadi miligramnya itu sudah Mm-mm. sesuai dengan kebutuhan daily life-nya atau daily requirement-nya atau enggak Mm-mm. dosisnya. Oke, baik. Jadi ini ya Bun ya, dari Dokter Amanda, benar-benar ya Bun, wajib minum multivitamin ketika hamil. Nah dok, ini sambil saya bacakan pertanyaannya sudah masuk, boleh ya dok ya? Ya, silakan. Dari Bunda Kani Anei, bagaimana dok nutrisi ibu hamil yang keadaannya mual muntah? Nah itu kan mungkin begitu masuk makanan atau vitamin mual muntah. Nah itu bagaimana dok? Sebenarnya mesti dilihat dulu ya kalau menurut saya. Jadi dilihat dulu dia mual muntahnya memang satu di usia hamil keberapa atau terkait dengan kondisi kehamilan atau memang kondisi ketika kondisinya sudah lebih kepengaruh dengan asam lambung. Mm-mm. Namun sebisa mungkin saran Hmm, saya tetap diupayakan kalaupun tidak bisa memenuhi satu ya. kebutuhan semua, minimal Mm-mm. komponen mikronutrisi dasarnya terpenuhi dulu gitu karena saya paham sih beberapa pasien kan terutama di 3 bulan pertama ya yang Iya. mual muntahnya berat banget segala macam berat Mm-mm. Mm-mm. ya minimal aja ada satu komponen yang bisa terpenuhi dengan multivitamin yang kompleks itu Mm-mm. gitu. Jadi kalaupun makan susah atau kita mix Mm-mm. change. Jadi di Mm-mm. diganti lah maksudnya. Kalau misalnya dia nggak bisa Mm-mm. makan nasi, kita ganti lagi dengan karbohidrat yang lainnya, jenisnya apa yang memang Mm-mm. bisa tertelan. Jadi Iya. beberapa saran yang sering saya katakan kepada Iya. pasien-pasien adalah ya jangan diikut, ya mungkin nggak enak, tapi minimal ada yang masuk gitu. Jangan nggak Mm-mm. masuk sama sekali. Oke, baik. Berarti mungkin salah satu tips ya dok ya untuk bunda-bunda semuanya yang mual muntah supaya nutrisinya tetap terpenuhi. Yang pertama tadi dokter bilang masuk mungkin sedikit-sedikit tapi sering kali ya dok Tapi ya. sering. Ya, Sedikit-sedikit tapi kalau sering. kalau kuncinya sih di awal di kehamilan yang memang dia dengan kondisi mual muntah yang berat Iya. sedikit aja tapi lebih dirutinin apa yang bisa Oke. masuk dulu. Mm-mm. Oke, baik. Oke, baik. Begitu ya Bunda ya penjelasan dari Dokter Amanda cukup jelas. Nah, ini Dok, pertanyaan selanjutnya nih Dok dari Bunda Fitriana Hilda. Dok, kalau untuk kecukupan vitamin D dari susu aja bisa nggak sih Dok? Oke, itu pertanyaannya bagus ya karena uh, satu mungkin yang perlu dipahami Mm-mm. kita ini perempuan-perempuan di Asia Iya. dalam kondisi yang memiliki kekurangan gen untuk merubah vitamin D gitu. Jadi Hmm, kalau ditanya mau berjemur, mau minum susu, iya. boleh dengan minum susu berapapun, susu aja kadar kadar daily requirement-nya aja masih kurang Mm-mm. Mm-mm. gitu. Ditambah kita itu punya satu kandungan yang kita tidak bisa memecahnya. Jadi memang Hmm, diperlukan iya. komponen luar untuk membantu penambahannya itu. Kalaupun misalnya mau minum susu, ya tinggal diperhatikan lagi tuh kadar yang terkandung vitamin D dalam susu Mm-mm. berapa karena setahu saya dan yang pernah saya mencoba iseng aja sih compare itu Iya. jarang ada kandungan susu ataupun kalau sekarang mungkin udah banyak ya vitamin D yang dosis tinggi tapi kalau susu itu jarang. Susu rata-rata tidak pernah mencapai 1.000 atau saya Hmm, belum menemukan susu yang kandungan kandungan vitamin iya. D-nya Iya. mencapai 1.000 international unit. Oke, jadi sebenarnya susu saja kurang ya, Kurang. Bunda ya. Ha-ha. Gitu Bun, masih tetap harus makan ya Bun ya. Oke, Dok, pertanyaan selanjutnya nih, bener nggak sih Dok, kebutuhan nutrisi ibu hamil di tiap trimester itu berbeda? Trimester 1, trimester 2, trimester 3. Iya, benar benar sekali bahwa
kebutuhan baik secara makro atau hitungan global kebutuhan kalorinya trimester 1, 2, dan 3 itu berbeda. Begitu pula dengan komponen mikronya yang diutamakan kelompok di trimester 1, trimester 2, sama trimester 3 itu berbeda-beda. Nah, gimana tuh dok? Trimester 1 tuh apa yang harus benar-benar diperhatikan, nutrisi apa? Trimester 2 tuh apa yang harus benar-benar banyak dimakan atau apa gitu dok? Dan trimester 3 bagaimana? Kalau ngomongin makro mungkin itu bukan agak sulit ya, karena dia kehitungan kebutuhan kalori per harinya. Jadi beda memang, dan itu masih terkait sama berat badan individunya. Ketika dia normal weight penambahannya berapa, ketika dia underweight penambahannya berapa, itu memang perlu penyesuaian. Tapi kalau mikronutrien secara garis besar di beberapa komponen yang penting itu di trimester 1 itu yang dibutuhkan zat besi, tadi asam folat, vitamin B12, vitamin D, protein, kandungan tinggi protein karena dia akan sangat berperan sekali pada pembentukan organogenesis, lalu kandungan lemak serta magnesium. Sedangkan kalau di trimester 2 dan 3 dia lebih hampir sama, tapi kebutuhan utamanya dia lebih ke protein, kandungan lemak, zat besi, kalsium, sama multivitaminnya lebih lengkap. Jadi maksudnya bisa mengandung vitamin D, vitamin B12, B6. Jadi lebih lengkap dibanding trimester 1. Oke, baik. Nah dok, pertanyaan selanjutnya. Itu kan tadi nutrisi sudah dokter jelaskan ya, trimester 1, trimester 2, ke trimester 3. Nah, apa aja dampaknya kalau misalkan suatu bumil itu nutrisinya jelek atau kurang, dok? Atau mungkin dokter bisa menjelaskan ciri-ciri bumil yang nutrisinya kurang tuh gimana, dok? Kalau suruh menjawab ibu hamil yang nutrisinya kurang, kok kayak nanti jadinya seperti body shaming ya. Mungkin lebih ke dampaknya ya. Dampaknya kalau kita kekurangan nutrisi itu, kalau secara sederhana mungkin ya itu ada kondisi yang dinamakan masalah di obstetrik yang utama ya. Salah satunya pasti tahu ya, maksudnya ibu-ibu hamil juga pernah tahu darah tinggi dalam kehamilan atau preeklamsi. Itu juga beberapa kondisi dia terkait, salah satunya bisa dicegah dengan memiliki kadar vitamin D yang cukup, lalu kontraksi atau prematur, persalinan prematur, dia juga berkaitan dengan vitamin D. Lalu beberapa kondisi kekurangan atau kekurangan vitamin A ataupun kekurangan zat besi, dia juga memang terkait dengan beberapa resiko kecacatan bawaan gitu. Jadi kalau ditanya seberapa penting, ya memang penting, karena yaitu beberapa memang terkait. Salah satunya juga kan asam folat, kan dia sangat berhubungan dengan gangguan neural tube defect ya, atau kelainan bawaan yang terkait dengan tabung saraf. Oke dok, kalau asam folat itu satu hari tuh wajib minimal tuh dosisnya berapa sih dok untuk ibu hamil, dok? Kalau ibu hamil yang low risk, yang tidak ada riwayat tidak ada riwayat kehamilan dengan kelainan bawaan, sebenarnya cukup dengan 400 mg 400 mg seharinya gitu. Tapi kalau dia ternyata memang ada kelainan, dosisnya akan lebih ditinggikan karena untuk memenuhi kebutuhannya yang defisiensi tersebut. Oke, tapi mungkin kalau ada yang riwayat kelainan gitu, dosisnya mungkin dokternya ya yang ngaturin itu harus berapa gitu. Oke, baik. Jadi untuk bumil-bumil yang normal nih 400 mikrogram minimal sehari. Nah dok, ini ada pertanyaan dari Bunda Kama. Dok, bagaimana nutrisi untuk bumil dengan anemia, dok? Anemia saja atau anemia dengan kondisi yang lain, misalnya dia dengan underweight atau dengan kekurangan berat badannya ya, atau karena kalau ibu hamil itu memang sangat rentan dengan anemia. Jadi salah satu yang sedang dicanangkan sekarang adalah memperbaiki anemia pada ibu-ibu hamil, terutama terkaitnya dengan anemia kekurangan zat besi atau anemia defisiensi besi. Jadi kalau gimana mengkoreksinya, ya memang harus dikonsumsi
zat besinya sejak awal, namun Mm-mm. kebutuhan konsumsinya itu disesuaikan lagi dengan seberapa besar derajat kekurangan atau derajat anemianya gitu. Kalau Oke. dia derajatnya ringan sih cukup dengan Mm-mm. penambahan zat besi tambahan ya. Mm-mm. Zat Mm-mm. besi tambahan yang mungkin beberapa ibu-ibu hamil juga ketahui, tapi bukan tidak mungkin kalau dia derajatnya berat. Ya. uh, kita seringkali juga memberikannya lewat parenteral atau lewat cairan infus karena untuk mengejar sebelum mengejar agar tercapai dulu dosis normalnya, baru dilanjutkan dengan dosis maintenance atau dosis hariannya. Oke. Oke, baik. Gitu ya Bunda ya. Okay. Jadi penting banget loh ini, ternyata banyak sekali ya komponen-komponen penting untuk ibu hamil. Nah dok, ini pertanyaan udah banyak yang masuk nih dok. Saya bacakan lagi ya dok ya, dari Bunda Fitriana Hilda. Dok, kenaikan berat badan selama hamil tiap trimester normalnya berapa sih dok? Mungkin harus diingat dulu, harus kita ketahui dulu kita komponennya yang normal weight, yang BMI-nya atau indeks massa tubuhnya normal, atau indeks massa tubuhnya berlebih, overweight, atau yang obesitas, Ya. atau yang justru kekurangan gitu. Karena di tiap-tiap komponen itu memang berbeda-beda gitu. Secara umum sih, secara gampangnya kalau di normal weight yang berat badannya cukup, Ya. total selama kehamilan itu penambahan berat badan selama 9 bulan itu sekitar 12 sampai 15 kilo Oke. yang masih ditoleransi ya. Oke, baik dok. Pertanyaan selanjutnya dok, dari Bunda Amanda. Dokter, kalau Bumil minum es yang manis-manis, apakah mitos atau fakta menyebabkan bayi gede di dalam perut? Sebenarnya kalau manisnya itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Dalam arti memang kondisi manis itu memperlambat metabolisme, yang berarti memang berkaitan dengan retensi yang membuat berat badan seperti menambah banyak. Tapi kalau ditanya berkaitan langsung sih enggak. Cuma notes yang mungkin saya bisa sampaikan penting untuk mulai dijaga dari sekarang adalah memang konsumsi gula. Jadi bukan manisnya ya, tapi gulanya. Karena memang makan manis yang berlebihan, kandungan gula yang berlebihan, itu juga bisa mempengaruhi terutama pada ibu-ibu yang overweight ataupun ibu-ibu yang sampai obesitas itu bukan tidak mungkin memang menimbulkan satu kondisi yang mengganggu kehamilannya nantinya. Apa dok? Jadi mungkin Seperti apa? lebih ke harus diperhatikan benar tuh konsumsi manis dalam selama kehamilannya. Oke, baik dok. Bagaimana dengan ibu hamil yang sudah obesitas di awal kehamilan dok? Nah, nutrisinya berarti harus benar-benar lebih diperhatikan ya dok ya? Ya, benar. Penanganannya memang agak sedikit beda karena kan dia harus ada beberapa kondisi yang benar-benar kita pantau, terutama termasuk juga penambahan berat badan di tiap trimesternya, lalu ke pertumbuhan janinnya sendiri gitu. Karena kalau ngomongin obesitas, balik lagi, obesitas itu ada yang obesitas normal atau obesitas sehat. Kalau itu mungkin juga tidak akan terlalu menjadi masalah, tapi ketika kita berhadapan dengan obesitas yang dia memang beresiko kemana-mana, ya itu bukan tidak mungkin, ya harus benar-benar pemantauan lebih, dan masalah nutrisinya tidak segampang hanya batasin makanannya segini-segini, enggak. Dia tuh memang ada perhitungan-perhitungan khususnya juga gitu, agar tidak mengganggu ibunya dan pertumbuhan janinnya. Oke, baik. Baik, oke. Jadi lebih rempong lagi ya kalau misalkan memang dari awalnya udah obesitas gitu. Nah dok, benar nggak sih dok kalau misalkan kita makan yang manis-manis terus bisa bikin diabetes waktu hamil dok? Bisa iya, bisa enggak gitu. Karena kalau misalnya, kenapa saya bilang bisa iya, bisa enggak, karena bisa saja dia tidak terindus. Jadi yang kondisinya mungkin berat badannya sudah overweight aja deh ya, tanpa makanan yang berlebihan aja, kalau misalnya memang metabolisme tubuhnya sudah ke arah ada gangguan, ya dia bisa muncul diabetes dalam kehamilannya gitu. Tapi kalau maksudnya
bisa juga dengan terlalu berlebihan konsumsinya menimbulkan gangguan metabolisme gula. Sebenarnya mungkin lebih ke arah gangguan metabolisme gula dibandingkan tegak untuk diabetes dalam kehamilannya. Gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Dok. Apa resiko yang mungkin timbul jika mengkonsumsi suplemen berlebihan? Nah, kalau tadi kan dokter menjelaskan kalau kurang tuh bisa preeklamsia, prematur. Nah, ini tapi kalau misalkan ibunya kelebihan suplemen, bagaimana, Dok? Apakah ada dampaknya, Dok? Kalau dikatakan dampak, mungkin beberapa ada, tapi saya masih mempelajari lagi sih dampaknya. Karena yang secara sederhana, vitamin D aja dosisnya tinggi sekali untuk bisa menimbulkan gangguan gitu. Jadi kalau ditanya ada dampaknya sih, mungkin dampaknya bukan ke arah kecacatan, karena sampai sekarang belum ada publikasi yang menyatakan bahwa konsumsi multivitamin dalam kehamilan ini tertentu tuh menimbulkan ke arah kecacatan atau kelainan bawaan janin sih enggak. Namun mungkin pada beberapa kondisi tertentu tumbuh kembangnya ya, dalam arti apakah dia jadi lebih hiperaktif atau dia jadi attention lebih banyak ya salah satunya hiperaktif sih ya yang banyak dipublikasikan. Cuma pada dosis berapa itu belum pernah ada yang menyatakan gitu. Jadi yang telah ada sekarang dalam arti daily dose requirement yang diberikan, apakah 1 tablet atau 2 tablet, belum pada tahap yang sampai menimbulkan gangguan tersebut sih. Masih aman. Oke, baik. Jadi kalau mungkin ibu dengan kondisi yang normal cukup 1 macam multivitamin, ya udah sesuai aturan. Biasanya kan di botolnya ada aturannya ya, Dok, ya berapa, cukup ikutin saja. Kecuali kalau misalkan memang ada keadaan tertentu yang mengharuskan lebih sesuai anjuran dokter, ya diikutin sesuai anjuran dokter begitu.